Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Creative Education 2021 Day 2. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat bertemu kembali di pelatihan pemanfaatan quizzes dan Kahoot sebagai instrumen evaluasi Day 2 ini. Hari ini tanggal 26 September 2021 yang sangat dinantikan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, sehingga kita dapat melangsungkan pelatihan ini dari awal hingga akhir. Oke, saya Riri sebagai MC yang akan membantu jalannya acara pelatihan pemanfaatan quizzes dan Kahoot sebagai instrumen evaluasi pada pembelajaran daring. Sebelum itu, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal hingga akhir, dan banyak memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sebelum kita mulai pelatihan pretest terlebih dahulu, kan melalui video. Kita tunggu sebentar lagi. Bisa mulai join sekarang ya. Teman-teman bisa langsung join quizzes-nya ya. Silakan teman-teman. Wah,
terlihat kompetitif banget ya ternyata. Kita bisa lihat nih nanti siapa aja nilainya tertinggi. Yang ini ada Indra Mahfud. Dan jangan lupa untuk yang baru join, bisa mengisi link absen yang sudah diberikan oleh panitia via Wah, kelihatannya kita udah dapet nih yang nilainya tertinggi. Ada Kak Indra Mahdan, yang kedua ada Kak Wawanda, dan yang ketiga Kak Fiani. Wah, keren sekali. Terima kasih banyak semuanya yang sudah mengikuti pretest ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke acara berikutnya. Sebelum pelatihannya dimulai, nggak afdol nih kalau kita belum kenalan sama pemateri kita hari ini. Nah, kita akan berkenalan dengan pemateri Day 2 kita ini, yaitu Kak Tasya Rizky Maulida, yaitu mahasiswi aktif Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang aktif pada Quizzes Learning Media Developer, dan kini menjadi Chief Marketing Officer. Kak Tasya juga berpengalaman pada Incubation DLI, Disruptive Learning Innovation, pendanaan PKMK Simbel Mawa, pemateri workshop, media pembelajaran di SMP Wahid Hashim, di Launchpad Incubation Program, Incubation 1000 Startup Digital, dan announcer Tara Radio Universitas Negeri Malang. Oh ya, selain menjalani perkuliahan semester 7 di UM, Kak Tasya kini juga sedang menjalani studi independen yang merupakan program dari Kemendikbud, yaitu Kampus Merdeka di PT Paragon Technology and Innovation, yang kita tahu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik seperti brand Wardah, Emina, Makeover, Kaf, dan masih banyak lagi. Wah, keren banget ya Kak Tasya ini. Oke, kalau kemarin kita sudah mempelajari dan praktik nih dengan aplikasi Kahoot. Nah, maka hari ini tentunya kita akan belajar mengenai aplikasi Quizzes bersama Kak Tasya. Mari kita simak materi kita. Untuk itu, kepada Kak Tasya, kami persilakan. Silakan Kak Tasya. Halo semuanya, selamat pagi. Terima kasih pada MC untuk kesempatan dan waktunya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu juga. Pagi Kak Tasya. Oke, ini kita santai aja ya, kita sambil sharing karena kemarin Bapak Ibu dan teman-teman juga udah belajar banyak tentang media pembelajaran juga, tentang Kahoot ya kemarin bersama Kak Salsa. Jadi hari ini kita lanjutkan untuk mempelajari media evaluasi yang lainnya, yaitu tadi sudah disampaikan, tadi sudah di awal juga udah dikasih permulaan gitu ya dengan Quizzes gitu. Jadi hari ini kita akan belajar banyak tentang Quizzes. Nah, nanti kita akan sharing aja sambil belajar juga ya. Nanti barangkali ini ada Bapak Ibu juga ya, teman-teman dan Bapak Ibu ada ilmu juga tentang Quizzes, boleh sharing juga. Dan nanti ketika discuss boleh banget sambil on mic gitu biar kita bisa lebih interaktif. Oke. Ini sebelum kita lanjutkan, sebelum kita belajar banyak tentang Quizzes, tadi sebenarnya udah dikasih bermain quiz bareng sama teman-teman Bapak Ibu juga. Boleh di-share Kak? Kita brainstorming dulu ya. Brainstorming apa ya namanya? Buat pemanasan. Jadi ini mungkin bisa sambil aku share screen ya. Oke, Kak Tasya. Oke, silakan join ya teman-teman semuanya. Sudah disediakan via kolom chat. Ini nggak apa-apa ya, kita main lagi biar lebih asik gitu. Boleh banget dong, Kak. Biar lebih apa ya, biar lebih paham gitu loh tentang Quizzes gitu, biar lebih kenal. Benar banget, Kak. Oke, ayo join. Ini pertanyaan simpel banget buat pengenalan aja.
Ini ada berapa? Silakan semuanya bisa join quizisnya sekarang yang ada di kolom chat. Wah, ada Blackpink yang ikut nih, Kak Tasya. Wah, ada Blackpink ya. Ini nggak ada yang lain lagi. BTS mungkin. Oke. Mungkin boleh kita mulai aja kali ya. Udah pada join semua belum? Yuk, semuanya bisa kita join. Kayaknya mulai aja ya. Oke, Kak Tasya. Wah, sangat kompetitif nih kelihatannya nih. Kalalita, Blackpink juga nih. Wah, Oke, ini kayaknya udah pada. Oh, masih ada nih. Oke. wah, sejauh ini paling tinggi nih ada dari Kak Dwi Ayu nih. Ketua pelaksana kita ya. Waduh, kayaknya nge-hack nih Kak Dwi Ayu nih. Oh. Ini kayaknya udah pada selesai semua ya. Wah, iya nih Kak, kayaknya Oke. udah selesai nih. Wah, ada Kak Dwi Ayu nih yang juara ya. Kelihatannya panitia nih Kak. Iya. Yang tinggi-tinggi Nggak ada apa-apa, Kak Dwi nggak apa-apa. Ayu, Oke. Kak Tata. Oke, aku end dulu ya.
Oke. Thank you semuanya yang udah join dan udah main-main bareng. Jadi ini salah satu bentuk warming up kita, pemanasan gitu, biar proses belajar hari ini, proses sharing hari ini bisa lebih menyenangkan gitu. Agar teman-teman juga bisa menikmati, agar teman-teman juga bisa untuk mengambil ilmu-ilmu yang bakal kita sharing dan diskusikan di sini, oke? Oke, boleh kita langsung masuk ke materinya aja ya. Boleh banget, Kalasha. Silakan, Kalasha. Oke. Oke, thank you ya Kakak Panitia untuk share screen-nya. Jadi tadi udah disampaikan di awal juga sama seperti tema pelatihan hari ini, yaitu tentang pemanfaatan instrumen evaluasi. Sebenarnya bukan evaluasi aja, tapi juga untuk media yang lain, semisal kuis atau semisal biar siswa itu nggak bosen pelajaran aja, jadi lebih ke game gitu. Jadi kita bahas tuntas seputar kuisis, karena kemarin teman-teman udah dapat ilmu seputar Kahoot, jadi hari ini teman-teman belajarnya tentang kuisis. Gitu. Ya seru banget nih. Boleh teman-teman juga bisa sambil kayak Kak Wida nih, bisa sambil chat di kolom komen biar kita bisa lebih interaktif gitu ya. Ini suaraku kedengeran jelas kan, teman-teman? Terdengar, Kak, jelas kok. Oke. Boleh next, Kak. Oke, jadi tema kita hari ini kita bakal belajar banyak tentang pengertian kuisis. Sebenarnya kuisis itu apa sih, manfaatnya apa, fitur-fiturnya apa aja, dan kita nanti bakalan praktik kuisis dan aku juga bakal kasih tips trik buat ngasih gambar, cari gambar, dan lain sebagainya. Oke, next Kak. Nah, kalau kemarin Kahoot itu tentang kuis gitu ya, kuis juga kan, tentang media pembelajaran juga. Jadi kuisis ini juga jadi salah satu penunjang pembelajaran jarak jauh. Karena kuisis ini bersifat online gitu, dan kita butuh dukungan internet yang cukup untuk bermain dengan kuisis. Jadi pas banget kuisis ini dijadikan salah satu media pembelajaran untuk penunjang pembelajaran jarak jauh seperti pandemi saat ini. Walaupun sekarang udah blended ya, sekarang ada yang offline, ada yang online gitu. Cuman media pembelajaran untuk jarak jauh ini tetap kita manfaatkan banget gitu, karena lebih banyak online-nya daripada offline-nya walaupun blended. Oke guys, jadi kuis ini juga sebagai game edukasi karena bentuknya kuis dan dia online, jadi bisa banget dijadiin salah satu yang udah dibilang tadi, salah satu apa istilahnya selingan gitu, biar siswa nggak bosen belajar textbook terus gitu. Jadi bisa jadi salah satu media untuk edukasi secara game gitu. Selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran, karena kuisis ini bisa banget dijadiin bahan evaluasi gitu, media evaluasi, jadi pembelajaran itu jadi lebih efektif karena dia online juga, bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun, asalkan nggak sampai melebihi deadline-nya gitu. Itu bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun, jadi bisa lebih efektif. Oke, next Kak. Nah, ini ada kelebihan kuisis. Yang pertama untuk guru. Pasti kuisis ini banyak banget manfaat dan kelebihannya buat guru. Yang pertama memberikan kemudahan dalam pembuatan kuis. Jadi kan sebelum ada kuisis, guru itu bingung banget. Bikin kuis tuh dengan apa sih gitu. Dulu kan pakai flashcard gitu ya, pakai kartu atau apa, kuis di depan dengan cara ceramah gitu. Itu kurang banget ya, kurang. Jadi sekarang ini dengan adanya kuisis, guru bisa membuat kuis interaktif dengan lebih mudah dan lebih cepat gitu. Selanjutnya, setiap siswa akan dapat soal acak, jadi minim kecurangan. Jadi kalau kuisis ini sampai soalnya acak gitu. Ada juga bisa diacak, bisa enggak. Nah, karena kuis ini dibatasi waktu, jadi siswa ini kalau mau nyontek ya gimana gitu, waktunya mepet banget, jadi nggak ada kesempatan buat nyontek, apalagi ketika soalnya diacak gitu. Mau contekan gimana caranya, karena memang beda soal. Gitu. Selanjutnya, guru dapat mengetahui skor akhir yang diperoleh siswa secara otomatis. Jadi nanti akan ada skornya tuh, karena nanti akan ada jawaban benar dan salah. Pada akhirnya nanti akan ada di bagian report gitu. Berapa sih yang benar, berapa sih yang salah gitu.
Nah, selanjutnya untuk siswa sendiri, siswa dapat melihat poin dan ranking dari hasil menjawab soal. Jadi setelah menjawab soal seperti teman-teman tadi akan ada rankingnya tuh, siapa yang di atas dan saling kebut gitu, siapa yang di atas, siapa yang di bawah gitu. Jadi kalau misal rankingnya di bawah, wah semangat banget nih, gimana caranya aku bisa di atas gitu. Kalau rankingnya di atas, wah aku harus tetap di atas nih kayak gitu. Dan siswa dapat melihat review question-nya. Jadi setelah mengerjakan, nanti kan ada review question nih. Nah, itu bisa dijadikan bahan evaluasi juga bagi siswa. Dibuat belajar lagi. Oh, di sini ternyata aku salah nih. Itu bisa banget buat dijadikan bahan belajar lagi. Next, Kak. Nah, ini ada juga kelemahannya quizzes. Gitu. Pasti setiap ada kelebihan, ada kelemahannya juga ya. Nah, salah satu kelemahan quiz ini adalah jaringan internet. Karena memang quizzes ini bergantung banget dengan internet, jadi kalau sewaktu-waktu internet lagi down gitu, kayak yang IndiHome kemarin, internetnya nggak bisa di mana-mana, ya mau nggak mau quizzesnya juga bakal terganggu gitu. Apalagi quizzes ini kan modelnya kayak kita tadi nih, misal kita mau live question. Nah, antara guru dan siswa itu sebisa mungkin harus sinkron gitu. Jadi kalau misal siswa ini terlambat, nah ini ada juga dan permasalahan waktu. Siswa ini terlambat masuk, nah itu nanti juga akan berpengaruh pada nilainya gitu. Atau mungkin nanti kalau misal sama gurunya udah di end gitu, wah nilainya nggak bakal masuk nih. Gitu. Jadi ada permasalahan waktu, internet, dan akan menjadi kendala juga ketika siswa ini terlambat bergabung. Jadi semisal udah internetnya lemot, waktunya juga siswa terlambat masuk, wah itu jadi kendala banget nih buat quizzes ini. Next, Kak. Oke, ada juga manfaat quizzes nih. Yang pertama, sebagai sarana menyampaikan materi dan media evaluasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Jadi, selain untuk kuis, untuk evaluasi pembelajaran, quizzes ini bisa juga dijadikan sebagai bahan pembelajaran gitu. Karena nanti akan ada fitur slide gitu. Nanti akan dijelasin juga apa sih fitur slide itu di quizzes. Gitu. Jadi, selain untuk evaluasi, quizzes ini bisa juga dijadikan media untuk menyampaikan materi dari guru ke siswa. Selain itu, dapat membuat media evaluasi yang lebih menyenangkan. Karena evaluasi ini identik dengan ulangan, ujian, dan pokoknya sesuatu yang menyeramkan bagi siswa gitu. Karena mereka harus belajar mati-matian gimana caranya aku dapat nilai bagus nih di ujian kali ini. Tapi dengan quizzes, karena bentuknya kuis ya, dan ada ranking segala macam, ada busnya gitu. Nanti kan akan dapat teman-teman tadi pasti dapat di tengah-tengah sesinya pasti ada ada istilahnya apa ya, dapat hadiah gitu ya, dapat hadiah, nanti akan ada efeknya gitu di soal-soal selanjutnya. Nah itu bisa jadi motivasi tersendiri bagi siswa gitu. Wah iya, nanti kalau aku kuisis nggak serem-serem amat nih, walaupun soalnya tetap aja killer, tapi ada nuansa senengnya, jadi nggak terlalu menjadi beban untuk siswa. Dan fleksibel juga, karena bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, asalkan bentuknya bukan live gitu. Nanti akan ada dua, live dan homework gitu, jadi untuk PR dan juga bisa dikerjakan secara langsung, seperti itu. Selanjutnya mendorong motivasi belajar karena proses evaluasinya dilakukan dengan cara yang lebih seru. Nah itu tadi. Jadi kan kalau semisal lihat nih ranking aku rendah banget di quizzes ya gitu. Kalau semisal bisa dimotivasi gitu, wah kamu harus bisa ranking lebih tinggi nih di quizzes ntar gitu, di next evaluasi, di next ujian gitu. Kamu harus belajar lebih rajin. Itu bisa dijadikan salah satu motivasi buat siswa juga gitu. Karena bakal bermain lagi dan gimana caranya aku menang nih di permainan ini. Biasanya kalau hubungannya dengan main game itu siswa jadi lebih lebih ke distract untuk lebih maju gitu, biar bisa lebih berusaha lagi. Oke Kak, next. Nah, kita bakal bahas juga sebelum masuk ke praktek ya, kita bakal bahas tentang fitur-fitur di quizzes. Apa aja sih? Nah, ini ada referensi kuis dari pengguna lain. Jadi, di bagian dashboard awalnya quizzes ini, ada banyak sekali kuis-kuis dari pengguna-pengguna lain atau pembuat lainnya. Gitu. Misalnya author lainnya. Cuman kebanyakan dari mereka itu pakai bahasa Inggris. Jadi ada juga beberapa yang bahasa Indonesia, cuman kita harus geli banget buat nyarinya. Gitu.
tapi memang ada referensi dan itu bisa kita gunakan juga untuk soal yang akan kita berikan kepada siswa gitu. Nggak hanya soal-soal seputar ujian, seputar mata pelajaran, tapi soal-soal kuis lainnya yang lebih seru dan menyenangkan. Next, Kak. Oke, ini juga ada kuis yang udah dibuat akan tersimpan gitu. Jadi kuisnya nanti, kuis kita yang udah kita buat sampai misal separuh aja nih. Gitu. Terus internetnya lagi down, terus kita mau buat ntar deh gitu. Itu bakal tersimpan gitu. Jadi nggak mau. Sepertinya Kak Tasya sedang ada kendala sedikit. Jadi kita mohon tunggu sebentar ya semuanya. Oke, sejauh ini gimana nih materi dari Kak Tasya? Apakah sudah, nanti teman-teman juga bisa menyiapkan nih pertanyaan buat dikasih ke Kak Tasya. Ya maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kendala di WiFi, jadi maaf banget. Jadi boleh aku lanjutkan ya. Maaf Oke, banget Kak nih ya Tasya. teman-teman. Oke, jadi kita lanjut di kuis yang akan tersimpan gitu. Jadi tadi ini udah dijelasin, jadi kuis-kuis yang teman-teman buat sampai separuh atau mungkin akan dimainkan lagi atau mungkin bisa dilihat lagi, itu bisa banget dicek di My Library gitu. Bakal semuanya akan tersimpan di situ. Next, Kak. Nah, hasil nilai siswa akan tersimpan juga. Jadi di kuis ini akan ada fiturnya report gitu. Jadi nilai-nilai siswa akan tersimpan semua di sana dan Bapak Ibu teman-teman juga bisa melihat gitu. Kenapa sih siswaku yang belum kompeten gitu. Nah, nanti bisa di-develop lagi atau bisa diajarkan lagi tentang apa, tentang materi apa gitu. Jadi bisa lihat nih, kita bisa sambil mengevaluasi diri sendiri juga kali ya sebagai pendidik gitu. Oh, berarti materi-materi ini siswa ini belum bisa, belum mampu. Itu bisa jadi bahan evaluasi buat kita dan buat siswa-siswa gitu. Dengan hasil nilai siswa. Oke, next, Kak.
Nah, ada fitur lesson yang mempermudah guru menyampaikan materi. Jadi selain fitur quiz, ada juga fitur lesson di mana fitur ini dari fitur ini teman-teman bisa menyampaikan slide. Gitu. Ada slide PPT yang bisa langsung kita buat dari quizzes yang bisa disampaikan juga dengan siswa. Jadi di sela-sela PPT nanti akan bisa juga dikasih soal-soal quiz gitu dari quizzes seperti multiple choice gitu. Nanti bakal dibahas deh di bagian praktiknya. Nah, karena udah selesai, kita discuss dulu apa yang teman-teman dapetin, insight apa yang teman-teman dapetin dari quizzes, dan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bisa sharing aja teman-teman. Oke, Kak Tasya. Keren banget ya, ternyata quizzes itu juga mirip-mirip ya Kak sama Kahoot. Bisa bantu banget nih buat guru dalam pembelajaran biar jadi lebih efektif dan juga efisien. Oke, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Tasya, bisa banget nih, bisa raise hand terlebih dahulu untuk open mic, atau bisa via kolom chat juga dipersilakan. Oke, udah ada nih Kak. Dari Kak Wida Malang, kuis yang saya buat itu bisa dipakai buat orang lain juga nggak ya Kak? Selain yang saya kasih linknya. Silakan Kak Tasya. Ini bisa langsung jawab ya Kak Winda ya tadi? Kak Wida nih Kak. Kak Wida, oke. Jadi kuis kita ini sebenarnya seperti yang teman-teman tadi ya, bisa di-share ke quizzes dan bisa dimainkan ke banyak orang. Cuman itu ada beberapa fitur yang harus kita lengkapin. Nanti di quizzes itu, kalau semisal kemarin di Kahoot ada premium atau apa ya, kalau di quizzes itu ada super gitu. Jadi di super itu istilahnya premiumnya, kayak Spotify premium. Jadi di sana nanti akan ada fitur-fitur di mana kita bisa mengupload kuis kita untuk orang lain. Cuman itu ada fitur premiumnya. Nah, kalau kita fiturnya free, kita hanya bisa ngakses, kita bisa ngasih kuis kita via link aja gitu, atau via Google Classroom juga bisa. Cuman tetap kita pakai linknya. Jadi untuk sementara ini kalau kita pakai free itu belum bisa untuk sharing kuis kita ke orang-orang lain. Nah sebenarnya kalau misalnya kita bisa sharing kuis kita ke orang lain, bisa dapat banyak, kita bisa apa ya? Istilahnya amal jariah juga kali ya, karena kan kita membantu orang lain sebenarnya. Memang harus pakai fitur premiumnya atau super kalau gitu Kak Bida. Oke, selanjutnya nih ada dari Kak Fiani. Kalau Kahoot kan kemarin nggak bisa offline. Nah, quizzes ini bisa offline nggak ya Kak? Kasih Kak. Oke, jadi quiz ini sama kayak Kahoot gitu. Jadi harus online. Karena kalau semisal aja internet kita lagi gangguan banget, kita nggak bisa juga ngakses quizzes karena harus online. Gitu. Kalau quiz ini sama banget dengan Kahoot, yaitu online. Gitu. Jadi belum bisa dipakai untuk offline. Itu berarti memang harus pakai jaringan internet ya Kak? Oke, selanjutnya nih, kalau fitur premiumnya lebih bagus quizzes atau Kahoot ya Kak? Oke, jadi untuk lebih bagusnya, bentar-bentar ini rame banget ya. Jadi untuk fitur lebih bagus mana itu sebenarnya relatif ya. Mungkin bagi aku karena aku ini lebih ke quizzes, itu maybe lebih ke quizzes gitu. Tapi kalau Kahoot kemarin, tapi kalau aku lihat-lihat ya, kalau aku compare quizzes ini karena sepertinya masih lebih baru daripada si Kahoot ini, jadi fitur-fitur untuk premiumnya itu lebih jauh lebih sedikit daripada Kahoot gitu. Jadi kemarin Kahoot jauh lebih lengkap, tapi kalau quizzes ini memang apa yang dibutuhkan sama quizzes aja gitu, misal share gitu, atau nanti bakal ada misal di soal itu pakai audio atau pakai video, itu harus banget kita harus upgrade quizzes kita ke premium gitu. Ya teman-teman. Jadi kalau kemarin kan di Kahoot bisa kali ya pakai link. Kalau misal di quiz ini belum bisa. Jadi hanya pakai gambar, tapi walaupun gambar itu sebenarnya bisa banget kita atur gimana caranya gambar itu jauh lebih menarik gitu sih sebenarnya relatif. Oke Kak, oke nih silahkan nih jika masih ada yang bisa ditanyakan kepada Kak Tasya, bisa banget nih via kolom chat atau mungkin bisa raise hand nih buat open mic, bisa banget nih. Ya boleh open mic, nanti kita discuss bareng gitu. Oke. Kita tunggu dulu nih Kak.
Ya mungkin teman-teman juga ada yang mau sharing tentang pengalamannya, mungkin udah pernah bikin kuis di Quizizz, atau mungkin sekedar tahu aja, atau mau tahu banget lagi, makanya ikutan pelatihan ini, atau gimana? Boleh sharing nggak apa-apa guys, santai aja sebelum kita ke praktiknya. Oke, ada Kak Wida nih nge-share. Pernah, tapi Kahoot kayaknya susah, Kak. Kayak gitu. Wah. Ya sih sebenarnya kalau susahnya itu relatif. Kemarin kan udah dapat pelatihan dari Kak Salsa nih. Aku harap teman-teman bisa lebih apa ya, lebih terbuka. Oh ternyata Kahoot ini aku bisa nih ngoperasiinnya karena udah dapat pencerahan. Gitu. Sebenarnya kalau aku bilang sih kuis memang jauh lebih simpel ya, karena memang cuman kasih soal aja gitu. Terus multiple dan lain sebagainya udah jelas banget. Karena menurut aku tampilannya itu user friendly gitu. Kita mudah banget buat mengoperasikannya. Kalau Quizizz, tapi memang kalau Kahoot banyak fiturnya. Iya, kalau aku prefer ke Quizizz, kenapa? Karena dia tuh hitam gitu. Karena mata aku minus, jadi kalau lihat yang terlalu cerah itu lebih apa ya, silau gitu. Ini kalau Quizizz ini jauh lebih hitam, lebih gelap. Ya mungkin itu. Oke, sekiranya cukup dulu nih Kak. Mungkin kita akan berlanjut nanti sesi 2. Sebelum kita lanjut ke sesi 2 nih, kita mau main dulu nih Kak. Kita ice breaking terlebih dahulu. Buat teman-teman biar segar dan bisa semangat buat melanjutin sesi 2. Untuk ice breaking ini kita akan dipandu oleh Kak Hafizul. Untuk itu, kepada Kak Hafizul, silakan Kak Hafizul. Halo Sobat Edu, kali ini kita ice breaking yang dipandu oleh saya sendiri. Untuk berikutnya, dipersilakan untuk panitia untuk mengirim link yang sudah saya sediakan tadi. Sebentar ya. Oke, sudah dikasih nih linknya, teman-teman bisa coba join. Teman-teman bisa join, silakan klik linknya, mari bermain dengan saya. Mungkin teman-teman panitia bisa bermain juga yang lainnya, atau Mbak Tasya juga. Ayo, yang lain, kita bermain dulu sebentar. Oke, teman-teman bisa join dulu nih, kita seru-seruan dulu nih, biar segar, biar semangat buat ngelanjutin sesi 2 nanti. Bisa klik link yang ada di kolom chat ya. Langsung saja kita mulai ya. Nanti yang lain bisa menyusul kok. Oke, Kak Hafizul. Ini merupakan quiz seru-seruan di mana ini ada Lalita di papan atas. Mana nih yang lain? Baru 13 orang yang baru join.
Jadi peringkat pertamanya hamba sahaya dan yang kedua Lalita. Selamat. Oke. Selamat kepada siapa? Hamba Sahaya dan Lalita. Oke, udah pada fresh nih ya. Udah siap banget lanjut ke sesi 2 dengan materi pembuatan evaluasi dengan kuisis. Jadi kita akan praktik nih bersama Kak Tasya. Untuk itu silakan Kak Tasya. Oke, thank you buat teman-teman panitia. Oke, jadi tadi udah udah apa namanya ice breaking dengan soal-soal buatan Kak Hafizul kali ya ini. Super seru dan sangat-sangat lucu. Oke, jadi aku langsung share screen aja kali ya. Langsung share screen gimana proses pembuatan evaluasi pembelajaran dengan kuisis. Oke, nanti di sela-selanya teman-teman boleh banget mungkin sharing atau tanya di kolom chat untuk mungkin bisa langsung nyambi. Aku bisa langsung jawab juga. Oke. Aku izin share screen ya, Kak. Oke, Kak Tasya. Oke. Oh, ini. Jadi aku udah langsung masuk ke kuisisnya. Jadi kalau semisal teman-teman mau, ini kan aku udah punya akun. Jadi aku mau coba untuk buat akun baru misalnya. Oke, kita klik dulu kuisisnya. Kita search dulu. Ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya step by step-nya dari awal gitu. Ini aku coba kasih tahu gimana caranya untuk bener-bener login dari awal banget kuisis sampai ke tahap tadi yang udah aku share screen di awal. Oke, jadi ini ada beberapa pilihan. Ada sign up. Sebenarnya get started ini sama dengan sign up gitu. Ada login. Kalau udah punya login aja gitu. Tapi kalau belum kita get started dulu. Dan kita langsung pilih, ini ada beberapa pilihannya. Ada sign up with email. Tapi biar mudah ya, biar kita nggak usah klik lagi. Ketika klik, kita langsung continue with Google. Dan kita pilih akunnya. Misal pakai akun lain, nggak bisa. Jadi kita pakai akunnya aja. Sambil nunggu. Sorry teman-teman, mungkin internetnya lemot kali ya di teman-teman. Enggak ya? Oke, jadi ada beberapa pilihan, ada at school, business, personal use. Jadi sebenarnya ini sama aja sih. Di antara tiga ini sama aja gitu. Fitur-fiturnya juga sama, cuman memang nanti di bagian berandanya, karena ada beranda di awal tadi, yang ada beberapa rekomendasi untuk quiz-quiznya itu dibedakan. Baru di bisnis nanti ada quiz-quiz yang lain seputar bisnis. Di personal use mungkin lebih ke quiz-quiz yang lebih menarik kayak soal-soalnya Kak Hafizul tadi, atau di school. Nah, di school ini yang biasa kita gunakan dengan rekomendasinya itu materi-materi di beberapa mata pelajaran. Oke, benar ya teman-teman. Sebenarnya salah ya. Nggak ada gini sih. Oke. Oke, udah benar semuanya. Maaf ya. Tadi di awal gimana? Mau diulangin lagi? Gak apa-apa ya. Tadi kan sign up, terus teman-teman sebelum ini tadi pilih aja ke bagian, tadi kan ada 3 pilihan. Ada personal use, ada bisnis, ada school. Gitu. Kalau untuk evaluasi media pembelajaran, pilih aja yang school. Gitu. Nah, ini ada pilihan sebagai siswa atau sebagai guru, teacher atau student, atau parent. Nggak ada pilihannya, ada di bawah. Oke, kita pilih teacher. Dan nanti kita akan diarahkan ke bagian berandanya. Oke, kayak gini. Jadi ini langsung ada beberapa pilihan, ice breaking-nya, matematik, banyak banget ya teman-teman. Ini juga ada notifikasi, jadi nanti kalau semisal nih, ini kan belum ada. Jadi nanti aku jelasin di sana aja. Jadi kalau semisal teman-teman itu, ada soal yang belum selesai gitu, nanti ada notifikasinya di sini. Atau mungkin, waktunya deadline nih soalnya gitu, ada notifikasi juga. Oke, di sini ada fitur create, ada explore,
ini klik bisa langsung buat soalnya, ada quiz, lesson, dan my library dan kawan-kawannya. Oke, aku switch aja ke yang tadi ya. Ini udah ganti ya teman-teman share screen-nya? Udah ya, Kak? Sudah, Kak. Oke, jadi tadi yang aku bilang di notifikasi ada beberapa nih, ada times up, gitu. Review your result gitu. Jadi waktunya kita nge-review. Tuh, ini ada beberapa notifnya. Terus kita langsung aja ke fitur create kali ya. Kita langsung coba aja. Kita langsung ke fitur create. Kita pilih quiz dulu. Nanti kita juga bakal bahas yang bagian lessonnya. Kita quiz dulu. Kita namain quiznya apa ya? Anggap aja kita mau soal tentang IPA gitu, mamalia. Ini masuk ke science. Oke, kita next. Nah, ini langsung ada pilihan. Ada multiple choice, ada checkbox, fill in the blank, dan kawan-kawan. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dengan multiple choice dulu. Betul banget kan teman-teman? Jadi di sini kita langsung aja tulis soal. Semisal, mamalia adalah, manakah yang termasuk hewan mamalia misalnya? Nah, di sini kita juga bisa bikin tulisan ini jadi italic atau miring. Bisa di underline juga, bisa diganti warnanya, bisa banget. Tapi kita pakai yang putih aja ya, biar lebih kelihatan gitu, karena backgroundnya udah ungu gelap. Oke, dan di sini juga ada apa ya istilahnya ini simbol gitu, simbol equation atau buat matematika. Karena di keyboard ini nggak ada kan untuk simbol-simbol kayak gini. Di keyboard nggak ada, jadi di quiz ini disediain. Kalau misal teman-teman ini guru matematika atau mau ngasih soal ke adiknya tentang matematika, itu bisa banget pakai simbol-simbol ini. Misalnya kita pakai ini, kita bisa langsung 8, 89, 88. Ini pangkatnya, misalnya ini pangkat ya. Ini bisa kasih kita di awal 12. 88 bagi 12. Ini bisa disesuaikan aja teman-teman. Kalau misal ini lock nih. Aduh, lock-lockan ya. Jadi kita bisa buat di sini. Jadi di sini misal 2 pangkat 3. Saya bisa sih. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti bisa dicoba-coba. Ini sigma. Ini dicoba diedit tadi. Harus dari awal ini. Oke. Jadi kalau mau insert tinggal di-insert aja. Misalnya kayak gini. Oke. Jadi karena kita soalnya IPA, jadi kita fokus ke IPA dulu. Kalau misalnya teman-teman mau insert image atau biar lebih menarik gitu, kita kasih image, teman-teman bisa langsung drag and drop. Nah tadi kan aku mau kasih tips trik gimana cari gambarnya gitu. Jadi kita bisa langsung cari gambar yang lebih HD atau lebih kualitasnya lebih bagus, itu kita bisa langsung ke Flippic. Nah, di sini ada banyak pilihannya, nanti tampilannya seperti ini. Dan teman-teman bisa cari, misal nih kita tadi kan hewan mamalia, ya udah kita cari animals. Nah, karena di Flippic ini menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman tuh hewan gitu, sebenarnya bisa, cuman si Flippic-nya ini susah buat ngedetect gitu. Hewan tuh apa sih gitu, jadi nggak bisa ngedeteksi. Jadi biar lebih mudah kita pakai bahasa Inggris aja. Kalau misal nggak tahu apa ya bahasa Inggrisnya, kan kita bingung sendiri ya. Nanti bahasa Inggrisnya apa? Kita mau cari di Flippic. Nah itu bisa dicari dulu di Google Translate. Gitu. Kalau misal ada ininya, sama seperti Kahoot, sama seperti Quizzes, dia itu bakal ada fitur premiumnya gini. Dan ini nggak bisa kita download. Misal kita coba ini. Nah ini tinggal kita download aja. Nah nanti bentuknya ini bakal zip. Misal kita download dari Flippic. Ini prosesnya agak-agak butuh waktu ya teman-teman, tapi kita bakal mendapatkan gambar yang jauh lebih menarik dan lebih HD daripada gambar-gambar di internet yang ini udah langsung ada. Nah tadi diingat-ingat nih karena banyak zip di sini, jadi kita ingat-ingat apa ya, biasanya di awal banget ada ini. Bisa langsung diekstrak. Ini maaf ya jadi tutorial Flippic, tapi ini nyambung juga di Quizzes-nya. Ini kita bakal bahas juga. Ini bisa biar nggak menuhin memori, kita langsung ekstrak di bagian gambarnya aja, diklik dan kita ekstrak. Oke. Jadi udah ada di sini. Jadi bentuknya folder. Oh ya, kalau kecepatan teman-teman boleh notice. Terlalu cepet Kak. Oke, jadi kita kembali lagi ke bagian quiz creator.
karena kita udah punya gambarnya, kita bisa langsung insert, langsung klik, dan kita cari gambar mana yang mau kita pilih. Jadi tadi di bagian ini, diingat-ingat nih, apa ya foldernya. Atau biar lebih mudah diganti dulu, di-rename dulu. Ini. Oh, terlalu gede teman-teman, jadi nggak boleh lebih dari 5 MB. Oke. Jadi kalau semisal terlalu gede, boleh teman-teman cari lagi. Atau aku yang lebih ini aja ya. Mungkin ini. Oke. Harus kurang dari 5 MB gitu. Kalau semisal lebih, teman-teman cari lagi gitu. Gambarnya itu bisa banget dibuat ke PPT atau apa, nggak cuma buat quizzes aja, tapi juga buat yang lain. Kahoot misal, itu kan bisa juga buat gambar nih. Bisa juga cari di Flipboard juga. Nah, bakal ada gambarnya kayak gini. Ini nggak relate ya gambarnya, nggak apa-apa ya. Oke, kita bisa langsung kasih jawaban di sini. Misal, mana kan termasuk hewan mamalia, kita juga bisa ngasih gambar insert image di bagian jawabannya gitu. Jadi di bagian optionnya nanti akan ada gambar-gambarnya langsung. Nah, kalau gambar ini kita kan lebih ke gambar-gambar yang lebih kecil gitu ya. Kalau Flipboard ini kan gambar-gambarnya gede, ukurannya juga besar-besar ya. Tadi nggak bisa. Nah, aku ada juga salah satu selain Flipboard, kalau lebih ke icon gitu, kita langsung ke flat icon. Kamu dengan Oke, kita pilih flat icon. Nah, ini juga mirip dengan Flipboard, jadi ada beberapa pilihan. Ada beberapa juga yang premium. Untuk sementara nggak bisa kita download, kita pilih yang free aja ya teman-teman. Kalau ada yang free, ngapain kita pilih yang premium ya? Oke, kita pilih, misal kita mau cari hewan mamalia. Apa hewan mamalia gitu? Kucing. Kita pilih cat. Sama juga seperti Flipboard, kita sebisa mungkin pakai bahasa Inggris. Ini jadi salah satu bahan belajar bahasa Inggris juga ya, buat nambah vocabulary juga. Oh, ini lucu-lucu ya. Kita pilih yang ini aja. Misal. Oke, di sini juga ada pilihan. Kalau di sini nggak usah nge-ekstrak kayak yang di Flipboard tadi. Kita bisa langsung pilih mau berapa ukurannya, jangan gede-gede, nanti nggak bisa masuk gitu ya. Jadi langsung udah bisa klik tadi, langsung di free download, dan nanti langsung bisa di download. Nah, Oke, gambar di sini bisa langsung kita add image juga. Caranya sama banget kayak yang di awal. Kita insert dan kita pilih. Di mana tadi tempatnya? Ini. Oke. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Tapi kalau semisal gambar, kita nggak bisa ngasih keterangan tulisan gitu. Kalau di soal kan bisa nih. Ya iyalah, soalnya harus pakai kata-kata ya. Kalau semisal di jawaban, ini belum bisa. Jadi kalau gambar aja. Kalau gambar gini kan siswa lebih tertarik gitu. Kalau misalnya memang relate gitu, antara memang soal yang bisa dijawab dengan gambar. Tapi lagi nih misal turtle. Tadi aku udah beberapa download gitu. Jadi boleh banget kayak gini. Nah, ini aku ada tips juga kalau semisal gambar, kalau sebisa mungkin gambar semua ya. Jangan ada yang gambar, ada yang tulisan gitu. Jadi kan kurang sinkron. Jadi nanti siswa juga kayak malah kok tiba-tiba ada tulisannya gitu. Padahal gambarnya udah lucu-lucu. Jadi sebisa mungkin kalau gambar aja. Nah, ini kan ada 4. Ini paling banyak adalah 5 jawaban gitu. Ini paling banyak 5. Tapi kalau semisal kita maunya 3 aja, itu bisa banget langsung kita delete. Oke, jangan lupa untuk checklist mana jawaban yang paling benar. Kucing. Gitu. Nah, kita juga bisa atur waktunya mau berapa detik. Ini ada pilihan dari 5 second sampai 15 menit. Kita pilih 30 second aja. Jangan lupa save. Ini kalau semisal nggak di-save, dia nggak bisa kembali. Oke, nah ini tadi kita masuknya bagian multiple choice. Sekarang kita coba yang checkbox. Nah, checkbox ini sebenarnya mirip sama dengan yang multiple choice. Cuma di checkbox ini kita bisa milih jawaban lebih dari 2, lebih dari 1. Jadi bisa lebih dari 1.
Misal hewan mamalia adalah hewan yang ini juga sama sebenarnya bisa search image, tapi audio sama video belum ya, karena dia harus super. Kalau image baru bisa. Oke, semisal hewan yang bertulang belakang. Terus apa yang bertelur, melahirkan. Jadi 3 aja sementara kita delete yang bagian 4. Oke, jadi jangan lupa juga kita checklist. Maaf ya teman-teman, agak rame. Jadi kita checklist mana yang benar, bertulang belakang sama melahirkan. Oke, jadi karena ini harus pilih 2 gitu, mungkin waktunya bisa diatur juga mau 45 second atau mau lebih banyak atau sama aja 30 second nggak apa-apa. Save. Nah, oke, sekarang kita selanjutnya ya. Kita ke bagian fill in the blank. Nah, ini apa sih sebenarnya fill in the blank? Nah, fill in the blank ini adalah ketika siswa harus menulis jawaban gitu. Jadi kan tadi cuma pilih-pilih aja. Ini mereka harus nulis. Misal, kucing termasuk hewan. Nah, seperti ini. Jawabannya kan mamalia nih. Oke. Ini is exactly. Nanti ada 1 alternatif jawaban atau 2. Ini boleh banget dikasih alternatif. Jadi gini, semisal ya apa ya? Manakah yang termasuk warna-warna pelangi? Gitu. Itu kan banyak banget. Pasti nanti siswa ada yang jawab mejohibinium atau mungkin merah aja, kan mana yang termasuk nih, jadi merah, jingga, hijau. Nah nanti ada pilihan di sini merah, jingga gitu. Jadi ada beberapa alternatif jawaban, semisal nggak cuma 1 aja jawaban yang benar. Jadi semisal siswa jawab ini, dia juga benar juga. Jadi semisal termasuk hewan karena jawabannya mamalia aja, kita delete dulu. Jadi jawabannya mamalia. Jangan sampai kalau di ini apa namanya fill in the blank ini jangan sampai typo ya teman-teman, karena kalau typo ini berakibat fatal ke siswanya. Jadi misal jawabannya mamalia terus kita tulis jawabannya mamala gitu, kurang i. Nah itu siswa otomatis salah kan kalau jawabnya bukan mamala gitu. Mamalia. Ini kecepatan kan teman-teman? Oke, jadi kalau semisal ini karena siswa harus nulis, jadi waktunya agak lebih banyak daripada yang tadi, boleh banget. Misal kita pilih 1 menit atau 60 second. Save. Nah, sekarang kita masuk ke polling. Nah, polling ini sebenarnya adalah jawaban seperti kita ngisi polling. Jadi nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah. Jadi siswa bisa milih misal apakah harimu hari ini menyenangkan gitu misal. Apakah kamu paham dengan materi hari ini? Nah, nanti jawabannya nggak paham sih. Nggak paham. Oke aja. Nah, siswa nanti boleh milih nih. Ini nggak ada jawaban benar, nggak ada salahnya. Dan semisal ini juga bisa jadi salah satu evaluasi buat guru gitu. Siswa paham nggak ya gitu. Kalau bisa jujur aja gitu. Kalau siswanya jawabnya nggak paham ya jangan dimarahin gitu. Mari kita ajarin lagi apa sih yang nggak paham gitu. Kita bisa tanya. Biasanya kalau bentuknya game gini kan siswa jauh lebih jujur ya daripada kita harus tanya secara langsung. Kita delete. Kita bisa langsung save. Oke, ada lagi yaitu open-ended. Nah, open-ended ini adalah hampir mirip seperti fill in the blank, tapi open-ended ini dia lebih nggak ada jawaban yang benar gitu. Jadi misal ini untuk soal-soal yang bentuknya essay. Jadi misal mamalia adalah. Nah, nanti jawabannya kan bakal panjang nih. Kalau kuis ini dia nggak bisa menilai gitu. Jadi kuis menganggap bahwa soal essay atau open ended ini benar semua gitu. Yang bisa menilai ya guru.
ini bisa dijadiin salah satu nilai tambahan. Kalau semisal siswa jawab bagus banget di jawaban ini bisa jadi salah satu nilai tambahan untuk siswa tersebut. Gitu. Ini bisa jadi jawaban soal tambahan, soal bonus kali ya. Gitu. Karena di sini nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah. Karena dia bakal panjang jawabnya. Ini boleh banget waktunya jauh lebih lama daripada yang awal, mungkin 5 menit. Itu kebanyakan ya, 3 menit. Kita save. Nah, di soal-soal ini semua teman-teman bisa juga ngasih gambar. Kalau misalnya lupa, oh iya, jawaban 4 harusnya kasih gambar nih. Itu bisa diedit lagi dan bisa ditambahkan gambar. Kita cancel. Kalau nggak jadi, bisa di-cancel. Oke. Ini teman-teman sejauh ini paham kan? Sebelum lanjut, kita akan publish. Boleh nih, sharing di kolom chat. Cepetan. Nggak ya? Insya Allah semuanya paham. Oke, jadi setelah itu, setelah semuanya selesai, ini udah aku kasih semuanya ya, udah kasih tutorialnya semuanya. Jadi ini soal-soal ini sebenarnya bisa kita duplikat gitu, daripada kita klik-klik lagi, bisa kita duplikat, terus kita edit lagi, kita duplikat, terus kita edit lagi di bagian ini. Nah, kita duplikat dan kita edit lagi, itu bisa juga. Tuh. Ini yang keduplikat tadi. Oh, nggak jadi. Oke, jadi setelah itu teman-teman bisa banget buat langsung publish ke siswa-siswa. Jadi kita publish dulu. Kalian dipastikan soalnya udah selesai. Kita publish, ini bisa dibubuhkan gambar misalnya. Kita kasih gambar dulu. Nah, kita kasih gambar lebah. Kita pilih bahasanya, pastinya kita pilih bahasa Indonesia, dan grade-nya ada beberapa kelas, yaitu kelas mulai dari kindergarten atau TK sampai university, professional development, ada banyak. Yang aja kita kelas 5 gitu ya. Nah, ini juga ada pilihan public sama private. Nah, kalau bisa di public, karena kalau private tuh kita sendiri aja yang bisa lihat, kita sebenarnya nggak bisa lihat. Ini buat apa kita bikin soal gitu ya, kalau misal soalnya di private. Jadi kita publish dulu, visible to everyone, dan kita save. Nanti akan ada pilihan seperti ini. Jadi kalau misal start live quiz, nanti akan sama seperti teman-temannya tadi gitu. Jadi langsung guru sama siswa langsung oke, hari ini juga kita belajar di quizzes gitu. Via Zoom, kita belajar bareng-bareng, gurunya yang ngasih soal, siswanya menjawab, kayak gitu. Jadi lebih interaktif sebenarnya. Tapi memang kendalanya di sinyal. Kalau siswanya ini pas banget sinyalnya lagi susah sinyal, jadi siswanya juga bakal keteteran buat ngikutin live quiz di quizzes ini. Atau bisa juga kita assign homework. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan. Jadi, kalau semisal di assign ini, siswa ini bakal bisa mengerjakan kapanpun, dimanapun, asalkan tidak melebihi deadline. So, ini kita misal kita atur nih deadline-nya kapan ya. Misalnya deadline itu identik dengan jam 12.00. Atau misalnya kalau mahasiswa atau siswa-siswa itu lebih ke jam 22 titik. Sudah, oke. Jadi, misal jam 12 PM. Terus Monday, berarti besok. Dan bisa kita langsung assign. Nah, langsung bisa kita share link. Gitu. Nah, ini langsung bisa di-copy dan langsung bisa di-copy paste ke grup-grup siswa. Misal di Google Classroom atau di WhatsApp group dan sebagainya itu bisa. Atau via langsung ke Google Classroom bisa. Atau ke Schoology atau di Canvas, tapi dia harus premium. Gitu. Itu teman-teman. Oh ya, kita sebelum kita ke lesson, kita bahas ke bagian slide. Mungkin di sini teman-teman boleh sharing atau discuss atau boleh tanya dulu. Bisa langsung aku praktekkan di sini.
bikin lagi ya. Teman-teman. Oh, aku lanjut nih. Oh, aku lanjut di sini dulu aja kali ya, kalau belum ada pertanyaan. Jadi ini ada beberapa, tadi ada explore, ada my library. Ini my library ini adalah soal apa aja yang udah kita buat. Tadi udah sampai di awal, jadi soal apa aja yang mau kita buat ya gitu. Ini ada banyak banget udah dibuat, terus ada report kelas gitu. Jadi yang disampaikan di awal tadi sebenarnya siswa ini udah partisipannya berapa gitu. Nah ini sama partisipannya berapa, terus yang udah jawab berapa orang gitu. Nah ini akurasinya berapa orang. Nah soal mana aja yang perlu di equation. Nah ini ada beberapa ini juga. Nah ini berarti ada berapa siswa sih yang masih salah gitu. Terus ini berapa yang masih salah. Terus oh ini ada beberapa yang salah ketik juga ya. Oke, ini bisa banget dijadikan bahan evaluasi kita juga. Oh, ini ada kelas. Ini bisa langsung link ke Google Classroom. Nih, langsung ke Google Classroom. Enak banget ya. Ini create class, langsung ke Google Classroom bisa, atau langsung import ke Google Classroom. Atau semisal susah bisa copy paste juga linknya ke Google Classroom. Gitu. Ini ada setting. Oh iya, tadi ada satu yang belum aku jelasin. Bentar. Misal kita masuk ke soal kita tadi, kita bisa edit lagi, kita klik. Dan kita edit, itu bisa diedit lagi. Kalau misalnya, oh kurang nih, gitu. Udah di-share tapi kurang. Kita tarik lagi linknya, kita edit lagi, gitu bisa. Oke, selain kita kita buat sendiri, kita juga bisa import soal via Google Spreadsheet. Gitu. Jadi ini udah ada template-nya. Jadi kalau semisal kita ini mau pakai Google Spreadsheet, kita harus ikut template dari Quizizz-nya gitu. Nggak bisa buat sendiri langsung. Kita harus ikut template dari Quizizz sendiri. Jadi kita coba ya, kita coba untuk download template-nya, misalnya. Kita langsung buka biar lebih tahu gitu ya, apa aja sih yang ada di sini. Kita lemot ya Excel-nya. Nah, ini ada beberapa sebenarnya sama kan kayak yang tadi. Nah, sebenarnya Google Spreadsheet ini adalah untuk mengantisipasi apabila pembuat soal kesusahan sinyal gitu. Itu kan salah satu hal yang sangat-sangat mengganggu proses pembuatan soal di Quizizz. Jadi bisa banget kita tulis dulu soal kita pakai Google Spreadsheet. Nih, seperti ini. Which of this, misal ini ada soal apa sih planet terbesar di tata surya gitu. Nah, question type-nya apa? Kita bisa pilih. Nah, ini ada langsung di sini. Ini ada beberapa pilihan. Nah, ini pilihannya apa aja di soal-soal tersebut. Dan jawaban yang benar di option nomor berapa? Ini nomor 4, yaitu Jupiter. Time second-nya berapa, dan itu bisa kita langsung copy paste gambar yang mau kita masukkan ke Quizizz-nya. Tapi kalau semisal gambarnya kita takut link ini ternyata nggak bisa jalan di Quizizz, kita bisa masukkan ketika kita udah edit. Gitu. Jadi ini sisa kita coba satu soal ya. Coba satu soal. Apakah yang termasuk anomali itu lagi nggak apa-apa ya? Misal kita mau apa gitu. Soalnya, type soalnya apa nih? Itu bisa kita langsung search di sini, ada multiple choice checkbox. Kita pilih yang multiple choice dulu. Kita misal nih, anomali itu misal kelelawar. Terus berapa? Dan semut.
Nah, kita 3 aja nggak apa-apa, karena maksimal 5 dan minimal 2. Nah, correct option-nya apa nih? Di antara 1 sampai 5, ternyata jawabannya benar 2, jerapah. Jadi kita 2. Nah, time in second-nya berapa? Kita mau 20 second. Kita bisa klik di sini, dan kita pilih berapa ya. Misal, 10 second aja deh, 20 second. Kita bisa langsung membubuhkan gambar di sini. Kalau misal takut, gambar aku nanti nggak di-tag lagi. Kita bisa, gini aja nggak apa-apa, kita ngasihnya ketika kita udah sinyal internetnya udah benar-benar stabil dan kita bisa langsung insert gambar via Quizizz-nya langsung. Kita save dulu. Kita coba untuk memasukkan ini ke dalam soal. Drag and drop aja. Tadi yang udah di, kita pakai gini aja. Kita klik. Dan kita, ini tadi. Nah, ini ada previewnya dulu sebelum kita nge-up. Oh iya nih, udah bener nih. Multiple choice. Ini kita juga bisa menambahkan soal lagi. Misal, ada yang kurang nih, kita bisa nambah soal juga. Dan kalau udah, bisa langsung kita save. Nah, ini udah sukses at 6 question. Nah, ini ada. Ini. Nah kan, ini gambar-gambarnya sebenarnya masuk. Soal kita yang mana tadi? Nah, apakah yang termasuk hewan mamalia? Nih, udah ada. Nah, teman-teman, lagi yang mau ditanyakan mungkin ada yang belum jelas, atau kita langsung masuk ke bagian lesson-nya aja untuk mempersingkat waktu. Terus, sampai jam berapa nih, teman-teman panitia? Mungkin bisa lanjut, Kak, ke lesson. Langsung aja ya? Oke. Kita langsung lanjut aja ke lesson. Kita balik ke bagian berandanya, create, dan kita pilih lesson. Ini fitur baru di Quizizz karena sebelumnya belum ada ya. Jadi sekarang fitur untuk bikin slide itu di mana aja, selain dulu PPT, sekarang ada di mana aja. Di Canvas misal, di Quizizz sekarang juga bisa. Misal kita pilih mamalia lagi deh. Untuk science, nah ini di sini kita bisa edit mirip banget dengan PPT, ini mudah banget juga. Jadi tinggal misal nih, mamalia, bener. Kita bisa edit fontnya. Fontnya ini walaupun nggak selengkap di PPT atau di Canvas misal, ini tapi tetap unyu-unyu juga, unyu apa ya, cute. Misal kita ganti ini, kita bisa gedein juga ukurannya. Ini. 96. Kecil biar lebih rapi. Terus di sini. Oke, kita bahas dulu yang ada di sini. Jadi di sini ada text color, jadi kita boleh banget untuk mengganti warnanya. Wah, nggak estetik nih warna putih, apa sih warna hitam? Jadi kita bisa ganti warna abu-abu misal. Nah, terus kita juga bisa pakai italic, underline, kita apa namanya? Kita giniin. Kita pakai ini, pokoknya semuanya bisa. Terus ini juga ada ini elegant left, right, justify, semuanya bisa. Nah, terus di sini kita juga bakal bahas tentang ini semisal gambar nih, kita bisa bring forward, kita bisa bring to backward gitu. Kita bisa atur gambarnya di mana. Dan kita bahas di gambar. Oke, sebelumnya kita bahas dulu di tema. Karena kan ini putih banget, kayak estetik kan. Kurang menarik juga, jadi kita pilih di temanya. Ada beberapa pilihan tema. Nih, ada hitam, misal. Ada ungu, ini khasnya Quizizz banget ya. Atau nanti bisa teman-teman cari di sini, customize, atau teman-teman pilih yang bagian animated glimpse-nya. Ini gambar yang bergerak. Ya. Ini kelihatan bergerak nggak ya teman-teman? Kelihatannya sepertinya. Nah, ini misal. Ini kan dia bergerak kayak, wah, ini seperti kita masuk ke angkasa misal. Oke, jadi kita edit dulu di bagian. Tapi memang kalau misal kita pakai gambar yang bergerak ini, kemungkinan juga kalau misal internetnya kurang stabil, dia bisa diem aja. Itu bisa banget, bisa kejadian. Oke.
kita coba, ini semisal udah ya, di slide 1, kita coba yang lain di slide berikutnya. Untuk buat slide berikutnya, kita bisa tinggal add new slide, dan kita pilih text slide misal. Dan sini sama banget kayak PPT ya sebenarnya. Oke, di sini kita pilih themes dulu, kita coba-coba di sini. Semisal teman-teman mau warna background-nya itu solid aja gitu. Jadi ya udah biru-biru aja, kalau semisal putih ya putih aja. Itu bisa. Atau background image. Kalau text color ini buat gantiin ininya. Gantiin warnanya. Warna dari tulisannya. Atau background image. Bisa langsung drag and drop di sini. Gambarnya nanti bisa langsung dijadiin bagian, misal ya, kita coba yang bagian ini. Oke, jadi langsung upload. Nah, jadinya seperti ini. Jadi lebih estetik ya. Lebih cute gitu. Ini juga gambarnya bisa banget disesuaikan dengan tema-tema dari pembelajaran. Misal nih kita ngomongin luar angkasa, jadi yaudah kita temanya space gitu. Kita temanya luar angkasa. Cari-cari gambar di free pick yang bagian temanya space. Gitu. Oke, ini slide tema udah ya. Di sini kita coba di bagian bawah ini kita explore fitur-fitur di bagian bawah. Ini ada teks. Jadi semisal nih udah full. Ini kan dikasih dua teks. Jadi udah full banget, kita udah gunain semuanya, kita bisa insert teks di sini. Bisa pilih title. Ini untuk title yang gede ini untuk judulnya, karena kalau judul ini kita butuh font yang lebih gede. Kalau semisal teks ini kita seperti ini. Contohnya sama banget kan. Kita tinggal aja Amalia. Amalia adalah delete aja. Boleh di delete, bisa langsung delete ini, bisa langsung klik delete di keyboard, atau kita delete secara manual juga bisa. Jadi secara manual ini tinggal klik ini. Hewan ya, menyusui anaknya sebentar. Oke, kalau insert video dan insert audio belum bisa ya teman-teman. Tapi kalau insert equation bisa banget untuk ya kayak tadi. Jadi kalau matematika nggak usah sibuk-sibuk untuk cari equation-nya di internet misal, atau bingung caranya biar paham, kita bisa tinggal ini aja. Sini kok 7 sih nggak bisa ya. 21 7. Ini aja. Ini. Oke, selanjutnya kita ke bagian question types-nya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa. Ada full screen media, ada multimedia. Sebenarnya ini bisa teman-teman explore lagi, bisa teman-teman coba-coba, tapi pada intinya mirip banget dengan PPT. Tuh, ini juga ada web page link. Sebenarnya kalau ada web, atau teman-teman bisa banget buat import slide gitu. Jadi misal slide apa yang teman-teman mau masukin di sini, itu bisa kita coba. Cuman kalau misal teman-teman udah import slide, itu nggak bisa buat ngasih question types kemarin. Tapi kita coba dulu. Dan kalau bisa, kalau mau import itu bentuknya harus PDF. Kalau misal ini udah ada pemberitahuannya sini. Kalau misal bentuknya Google Slide, bisa di download dulu, dijadiin PDF. PowerPoint juga gitu, dijadiin PDF dulu. Oke, misal kita mau add new slide dan kita import nih. Misal kita, susah banget sih bikin PPT di sini. Aku bikin PPT di PPT, cuma nanti mau aku tampilin via quizzes. Itu bisa juga. Misal kita, mana ya? Misal ini aja deh, PPT tadi ya. Ini bisa langsung kita klik drag and drop, atau kita klik drag and drop aja ya. Diimport. Nah, ini kita bisa pilih mau mana aja yang mau diimport gitu. Kalau misal nggak mau semuanya juga nggak apa-apa. Tunggu dia selesai convert dulu karena dia butuh proses convert.
Misal ini aja nih yang mau kita masukin gitu, di bagian awal ini aja. Langsung kita import dan nanti langsung, memang butuh waktu ya teman-teman kalau misal import, apalagi kalau teman-teman menambahkan gambar-gambar yang gede. Nah, ini bisa langsung ke import kan. Terus kita bisa add user dulu dan kita coba dulu. Oh, bisa. Oke, kita coba kasih question. Namanya adalah, nah misalkan tadi kan udah soal materi-materi semua nih. Nah, terus akhirnya buat refleksi, teman-teman bisa ngasih soal di sela-sela PPT-nya. Cuman seperti kucing. Nah, ini kalau udah kita nggak kepake, kita bisa langsung delete aja. Jangan lupa untuk, nah ini bakal ada pemberitahuannya dari quizzes gitu. Select the correct answer to this question. Jadi pilih jawaban, jangan lupa buat checklist jawaban yang benar. Seperti ini. Teman-teman juga boleh banget buat nambahin image, buat nambahin di sini ditambahin image juga buat pop-up kayak ini. Aja sih. Dan ini cuman ada beberapa pilihan, fill in the blank, multiple choice, full, dan open-ended aja. Nggak ada yang bagian tanda kayak yang bisa pilih 2 jawaban sekaligus, itu nggak ada sih. Lebih itu sih teman-teman. Nah, ini fill in the blank boleh banget. Ini kalau bisa untuk yang fill in the blank ini jawabannya singkat-singkat aja. Misal gini, kucing termasuk hewan, gitu aja terus soalnya. Ini jawabannya mamalia. Kelihatan ya. Segini. Ya, kenapa sih? Oh iya. Oke. Kok balik, guys? Ya, jadi pada ini seperti itu. Kayaknya ini gara-gara sinyal deh. Dan ini seperti itu teman-teman. Kita coba cari lagi karena sinyalnya lagi kurang bersahabat ya tadi. Tetap ke import di my library tadi. Kalau misalkan tadi sinyalnya lagi kurang bersahabat nih, terus kita tiba-tiba balik. Nah, kita bisa langsung klik dan kita langsung edit lagi. Oke, gitu sih. Kalau udah selesai, teman-teman bisa untuk langsung save. Gambar boleh banget biar lebih menarik dan kita pilih kasih mak misal. Nah, bisa banget untuk live lesson atau dibuat homework gitu. Jadi bisa siswa belajar sendiri di rumah atau sambil dijelaskan oleh guru. Nah, ini sebelum kita publish, boleh banget di-preview dulu. Jadi dilihat dulu. Tuh, jadi kita bisa coba gitu. Ada yang salah atau ada yang typo gitu. Kita bisa start dulu. Ini kelihatan ya teman-teman. Ini ada beberapa slide. Ya, dengar enggak? Nah, yang tadi. Mamalia adalah, nah ini ada waktunya kan tadi. Nah, seperti kucing. Kucing termasuk hewan. Mamalia. Submit. Nah, jadi bagusnya lesson di quizzes ini adalah
kita bisa ngasih materi sekaligus ngasih evaluasi di waktu yang bersamaan. Gitu. Cuman mungkin negatifnya adalah siswa belum begitu paham, tapi udah langsung dikasih soal. Gitu. Nah, bisa banget soal-soal ini soal-soal yang mengarah pada materi-materi tadi. Gitu. Misal buat apa ya istilahnya, pengingat aja gitu, siswa ini benar-benar paham nggak sih gitu. Kita bisa coba lessonnya di quizzes ini. Jadi soal, setelah itu jadi materi dulu, baru setelah itu langsung soalnya. Jadi langsung direview. Kita bisa langsung review soal-soalnya gitu. Review lagi boleh. Nah ini benar ternyata jawabanku gitu. Oh ya ternyata Mbaknya benar juga nih. Oke, sekarang kita nah, oke itu teman-teman kurang lebih quiz kita. Insya Allah itu dulu sih. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau kita mau sharing atau teman-teman ada ilmu baru tentang quizzes yang belum aku sampaikan, boleh banget disampaikan. Selanjutnya aku boleh serahin ke kakak MC lagi. Oke, terima kasih banyak Kak Tasya. Wah, seru banget ya. Ternyata evaluasi pembelajaran itu nggak cuma yang gitu-gitu aja, bisa dibuat pakai kuis. Dan kita juga pastinya bisa mengoptimalisasikan aplikasi gratis nih kayak quizzes ini ya, Kak. Nah, fiturnya juga udah banyak dan juga bisa di-custom juga ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau dari aku sih, Kak, aku juga lebih suka quizzes sih, Kak, karena lebih terlihat lebih fun gitu, Kak. Oke, selanjutnya buat teman-teman semua yang ingin bertanya bisa nih untuk raise hand terlebih dahulu, bisa on mic atau melalui kolom chat juga dipersilakan. Oke, udah ada nih Kak. Dari Kak Melani, kalau mau pakai musik bisa ditambah nggak ya Kak sama jawaban murid kalau internetnya lagi nggak bagus, nggak bisa tersimpan ya Kak? Silakan Kak Tasya. Oke, thank you pertanyaannya Kak. Siapa tadi? Kak Melani. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi kalau untuk audio tadi kita udah coba audio dan video ini sementara waktu untuk di quizzes kita belum bisa pakai karena kita harus upgrade akun kita ke super atau bisa dibilang ke premiumnya quizzes. Gitu. Jadi kita belum bisa up audio atau video dan sebagainya. Jadi audionya sebenarnya kan di quiz ini ada audionya ya, lagu-lagu yang bikin kita tambah semangat atau bikin kita deg-deg sendiri gitu sama game ini. Jadi sementara waktu kalau kita pakai free atau gratis, kita baru bisa pakai lagu-lagu dari quizesnya langsung gitu. Apa default dari quizesnya. Gitu. Dan tadi pertanyaan kedua apa Kak? Kalau internetnya lagi nggak bagus nih, jawaban murid itu berarti bisa tersimpan atau enggak nih Kak? Oke, jadi kalau misal nggak bagus nih sampai akhir, sampai pertengahan. Kalau sampai pertengahan aja nggak bisa ke save gitu. Jadi harus selesai dulu baru bisa tersimpan di quizzes kita. Jadi kalau misal siswa belum sempat menjawab secara full gitu, itu kan masih ada tenggat waktu nih. Ada deadline-nya sampai jam berapa. Siswa bisa mengerjakan lagi gitu. Dengan nama semisal namanya siapa Tasya semisal. Nah, itu nanti nggak kedetek di gurunya. Baru selesai semua, baru nanti, oh dia udah selesai ngerjain. Karena di bagian reportnya nanti akan ada proses gini. Atau mungkin bakalan ada nanti yang nggak komplit gitu. Jadi jawabannya nggak bakal kasih. Terus misal ini. Misal tadi ada yang nggak jawab sama sekali. Nggak ada ya. Tadi tuh ada yang nggak jawab sama sekali kelihatannya. Itu tuh nggak bakal ke-save di quizzes. Jadi jawabannya juga nggak bakal nol semua. Jadi harus selesai semua baru kita bisa lihat gitu. Nah, kalau semisal internetnya lagi nggak bagus kan bisa ngerjainnya nanti gitu. Atau nunggu internetnya bagus dulu besok kan masih deadline-nya masih lama nih, sebentar dikasih deadline seminggu. Jadi jawabnya jangan mepet-mepet deadline gitu sih. Sudah menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Tasya. Selanjutnya nih, ada yang tanya lagi. Tadi pas pre-test ada seperti redemption. Itu apa ya Kak? Kebetulan baru pernah pakai nih kakaknya. Oke, jadi kalau redemption ini sebenarnya apa ya, fitur buat ngeboost gitu loh. Jadi ini kalau di game apa ya namanya? Seperti kalau misalnya kita di Super Mario, misal apa ya yang lagi hype sekarang? Kok Super Mario ya? Lama banget. Jadi kalau di Super Mario itu kita misal dapetin kotak-kotak itu loh, yang kotak-kotak tanda tanya itu. Nah, kita istilahnya dapetin senjata gitu. Kita dapetin sesuatu yang bikin kita punya apa ya, kelebihan gitu loh. Jadi nanti
di redemption itu, di soal-soal berikutnya, kan ada beberapa redemption nih. Ada yang untuk mengulang soal-soal kita yang udah salah jawab, terus nanti waktunya di-freeze, terus nanti ada beberapa deh, ada lumayan banyak, dan itu random banget, setiap siswa bisa beda-beda. Nah itu istilahnya kalau misal kita udah salah jawab, nanti di bagian akhir, itu nanti bakal ada pilihannya gitu. Misal tadi kan ada kayak yang 1, 2, 3 gitu, kita bakal milih nomor 2 misal. Nah, soalnya nanti apa gitu. Kita bisa jawab lagi. Redemption ini seperti kita dapat jackpot apa ya? Jackpot istilahnya apa ya? Kayak dapat hadiah gitu loh, dapat hadiah dari Quizzes. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya hadiah ini? Ini bisa jadi salah satu motivasi siswa juga. Kalau misal udah salah nih, kita merasa bersalah kan. Tadi kan ada merah-merahnya. Kalau salah, wah salah nih. Nah, dengan ada redemption, aku tunggu redemption-nya deh. Kalau redemption, dia bakal ingat-ingat, oh, jawaban aku ini salah. Aku harus benerin di badan redemption. Cuman di redemption ini macam-macam. Nggak cuman yang jawaban salah jadi boleh dibenerin, ada macam-macam deh. Ada freeze time, ada macam-macam pokoknya. Tergantung quizesnya deh. Pokoknya quizesnya random banget soalnya. Gitu, Kak. Nah, di sini Kak Fiani bilang nih, kalau tadi di tempatnya Kak Fiani nggak ada nih, apa nggak semua dapet ya, Kak? Oh iya, nggak ada. Sebenarnya kalau semisal setahu aku, kalau aku main quizzes nih, selalu dapat. Mungkin Kak ini tadi, Kak Diani, itu kebetulan betul semua jawabannya. Gitu. Itu bisa juga sih, kalau misal betul semua, itu karena kan ada beberapa redemption ini yang ulang soal yang salah. Gitu. Apa yang diulang kalau jawabannya betul semua. Gitu. Mungkin kalau redemption ini untuk siswa-siswa yang memang nilainya kurang gitu sih, atau mungkin memang tergantung quizesnya juga gitu, mau yang gimana. Oh gini juga, tadi kan semisal kita nih redemption itu, saya ingatku kalau semisal kita baru dapat redemption itu ketika ada kan di bagian pojok kiri, kalau nggak salah di pojok kiri itu ada kayak nanti yang ngebus gitu loh, dia kayak full, tiba-tiba full. Nah itu tuh kalau semisal kita jawabnya bener, terus kita jawabnya cepet, jadi dia bakal banyak. Kalau udah full dia bakal dapat redemption gitu. Nah, Kak Fiani tadi ada beberapa kemungkinan jawabannya benar semua atau yang bagian pojok kiri atas tadi belum full gitu sih. Semoga menjawab, Kak. Oke, Kak Tasya. Kemudian ini ada lagi nih, Kak. Bus itu bisa dikustomisasikan, Mbak? Oke, jadi kalau maksudnya nih yang mengcustomize kita, itu belum bisa gitu, karena itu tergantung dengan quizesnya sendiri, mau apa aja gitu. Karena kan dia tuh tiba-tiba random gitu loh, kalau misal teman-teman tadi main kan, itu di tengah-tengah tiba-tiba dia kayak ngacak gitu kan. Nah, itu tergantung quizesnya gitu, mau yang mana. Kalau misal dapatnya yang waktu berhenti gitu ya, dapat waktu berhenti. Gitu. Kita nggak bisa mengcustomize itu. Tapi kalau misal fitur premium, aku juga belum tahu sih. Kayaknya memang harus quizesnya deh yang ngatur. Seperti itu. Karena kalau misal random itu kan lebih seru juga. Kita kan seperti dapat jackpot yang kita nggak tahu kita dapat apa gitu, kayak surprise. Oh, ternyata aku dapat ini nih. Aku dapat itu. Beda-beda. Itu sih, Kak. Gitu, Kak. Oke. Makasih banyak, Kak Tasya. Mungkin teman-teman masih bisa ada yang mau ditanya-tanya lagi nih, mumpung masih dibuka. Boleh banget juga buat on mic biar kita bisa discuss. Iya, betul banget, Kak. Ini mungkin aku stop share screen kali ya. Oh iya, Kak, boleh, Kak. Oke. Kelihatannya belum ada lagi nih, Kak. Oke, semoga udah paham semua ya. Nanti takutnya boleh banget habis ini dicoba quizesnya gitu. Karena quizes ini sebenarnya jangan takut salah. Biasanya kan kita kalau semisal nyoba-nyoba sesuatu itu, nanti takut salah, soalku nanti nggak bisa ke siswa gitu. Nah, takut salah. Kalau quizes ini, insya Allah sangat-sangat mudah, dan semisal salah bisa kita delete lagi. Terus kita bisa apa lagi gitu. Banyak. Gitu. Semoga membantu ya teman-teman. Oke, makasih Kak Tasya. Baik, bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang belum kebagian ya, atau mungkin belum mau bertanya-tanya dengan Kak Tasya, nanti kita bisa tanya-tanya via pendampingan online yang akan berlanjut tanggal 27 September sampai 2 Oktober. Nanti kita bisa diskusi melalui WhatsApp tersebut. Oke nih Kak, sebelumnya kita mau foto dulu nih Kak, bareng-bareng nih Kak. Silakan nih teman-teman semuanya. Bisa mengaktifkan kameranya dulu.
Silakan tim dokumentasi. Ya. Baiklah, bisa udah siap semua, silakan buka dan on cam kameranya. Dalam hitungan ketiga akan kita foto ya. 1, 2, 3. Ayo kita foto lagi, kali ini dengan gaya yang lebih bebas. Ya, 1, 2, 3. Baiklah, itu saja. Terima kasih sudah mau bersesi foto bareng. Bisa ditutup lagi kameranya. Oke, terima kasih banyak Kak Andi Tasya. Untuk itu nanti kita akan bagi fotonya via WhatsApp ya teman-teman. Baik, hadirin yang berbahagia, tidak terasa ya, kalau kita udah tiba di penghujung acara. Banyak sekali yang kita dapatkan dari Kak Tasya nih. Habis ini teman-teman bisa banget nih buat explore quiziznya, karena banyak banget fitur-fitur yang seru-seru banget dan benar-benar menarik banget. Dan ternyata quizzes itu bisa digunain tidak cuma buat evaluasi aja, bisa dibuat untuk games dan banyak banget kayak tadi ice breaking kita tadi. Oke, kalau gitu kami selaku pembawa acara beserta segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita Kak Tasya Rizky Maulida dan seluruh peserta yang sudah bergabung secara virtual di pelatihan Creative Education 2021 ini. Baiklah kalau begitu saya Riri pamit undur diri, sampai jumpa pada pendampingan online via WhatsApp, dan juga nanti kita akan bertemu lagi nih di hari terakhir penutupan, tanggal 3 Oktober 2021, dan kita nanti akan nampilin nih produk terbaik dan juga pastinya akan pengumuman door prize loh. Oke, sampai sini. Baik, kalau begitu sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you teman-teman AMJ. Thank you. Terima kasih Kak Tasya. Semangat ya semuanya.